beda produk bisa beda perlakuannya. Ya. Tapi secara general ada fitur-fitur yang mempermudah nasabah ketika kesulitan membayar premi. Polis itu bisa melakukan perubahan pembayar premi. Yang nggak bisa itu kalau merubah tertanggungnya. Jaga-jaga aja selagi masih muda, kata Pak William tadi ya, selagi masih seumuran Fajar nih, untuk teman-teman milenial gitu kan, coba melek asuransi. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Rizkita, inilah Duit. Bala Duit, kita masih akan membahas seputar premi asuransi. Tapi sebelum aku ngobrol lagi bersama dengan Pak William dan juga Fajar, jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channelnya Manulife Indonesia. Dan bisa juga ya kunjungi website kita di Manulife Indonesia untuk bisa tahu lebih lanjut tentang premi asuransi ini. Nah, bukan hanya kita nih yang banyak pertanyaan, Jar. Wah, siapa tuh? Tetapi banyak juga netizen yang mau tanya seputar premi asuransi. Oke. Dan ini pertanyaannya cukup relate sama keadaan kita saat ini. Sama si premi gitu? Iya, sama keadaan kita saat ini juga. Mau tahu pertanyaannya apa? Boleh Kak Dea. Tapi ini pertanyaan buat Pak William ya. Siap. Saya enggak akan jawab. Enggak ya, jangan jawab ya. Tapi kita pasti mengalami ini kok. Pak William, pertanyaannya gini. Ini dari bulan. Bulan apa tuh Kak? Bulan Desember. Bagus. Ini nama orang, Jar. Bulan. Mohon maaf. Aduh, bulan. Bulan apa ya tapi? Bulan ya? bisa ngomong. Enggak dong. Udah. Pulang ah. Jangan dong. Jadi pertanyaannya gini Pak William. Dari @bulan. Kalau misal seseorang nasabah itu sudah punya premi yang disepakati dibayarkan setiap bulannya misal 500.000. Tapi di tengah jalan mengalami kendala keuangan. Apakah nominal preminya bisa diganti? Nah, kendala keuangan ini kan relate banget kita kan. Betul, apalagi kondisi sekarang ya Kak. Apalagi kondisi pandemi begini. Gimana Pak William? Oke, jadi memang pertama-tama beda produk bisa beda perlakuannya. Ya. Tapi secara general ada fitur-fitur yang mempermudah nasabah ketika kesulitan membayar premi. Jadi pertama ada fitur yang disebut grace period atau periode di mana ketika premi tidak dibayar tapi polis masih akan tetap aktif. Biasanya nggak lama, mungkin at least 1-2 bulan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga ada yang namanya premiumnya terhutang gitu. Jadi memang polis itu punya feature di mana ketika tidak bayar premi, nasabah itu berhutang kepada perusahaan insurance-nya. Jadi daripada lapse, terjadi hutang di mana ketika dia udah ada cukup uang, dia bisa bayarkan hutangnya itu, preminya pulih seperti biasa. Nah, ada juga feature di mana nasabah itu bisa, oke, saya cuma sanggupnya bayarnya daripada 500.000 hanya 300.000. Nah, bisa juga dirubah polisnya sehingga pertanggungannya dikurangin, tapi bisa dengan uang premi yang lebih sedikit, proteksi tetap berjalan gitu. Ya. Tapi kira-kira 3 general itu yang bisa dilakuin, Dea. Tapi memang tergantung produknya gitu. Oke. Jadi setuju sih Pak, aku juga pernah dengar bahwa ada masa keleluasaan gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita nggak bisa bayar, ada jangka waktu sekitar 45-60 harian lah untuk kita bisa leluasa dulu, napas dulu deh gitu ya. Tapi habis itu dibayarkan kembali. Atau kalau misal mau ngutang kayak tadi, tinggal dipulihkan gitu ya Pak ya polisnya ya. Kalau misalnya dananya sudah ada. Tapi gitu buat bulan jangan pura-pura susah ya. Iya, kadang biar bisa ngutang ya. Iya, kadang tuh kita ketika nerima uang udah tahu nih mau beli apa, mau beli ini, mau beli itu, tapi jangan lupa untuk bayar premi dulu. Betul. Karena itu kewajiban dan kebutuhan kita. Lanjut, ada pertanyaan dari netizen. Siap. Jangan diplesetin lagi. Enggak. Ini susah kalau diplesetin. Kalau lo dapet luar biasa. Ini dari Reno. Mikir. Ya ampun, teman saya @Reno ini kan apa? Reno Barak. Reno Barak kan teman saya itu. Bukan dong, mungkin teman kamu Reno yang lain ya. Bukan. Pertanyaannya gini,
apabila sebelumnya premi saya ditanggung oleh orang tua? Apakah nanti ketika saya sudah bisa mendapatkan pendapatan saya sendiri, saya bisa membayarnya atas nama saya pribadi? Anak baik banget nih. Iya. Gimana tuh Pak Wil? Bisa. Jawabannya hampir mayoritas produk itu bisa. Jadi itu disebutnya pembayar premi gitu. Jadi ada perubahan pembayar premi. Biasanya polis itu bisa melakukan perubahan pembayar premi. Yang nggak bisa itu kalau merubah tertanggungnya. Misalnya membeli asuransi jiwa, tertanggungnya bapaknya, terus mau dipindahin ke anaknya. Biasanya kalau perpindahan tertanggung itu harus membuka polis baru gitu. Tapi kalau yang terpindah adalah pembayarnya, itu biasanya bisa. Oh, bisa Jar. Oke. Ini ada juga nih netizen yang nanya nih. Oh, siapa? @Asifa Putri. Siapa tuh? Fajar, kamu kapan pulang dari Jakarta? Sorry. Enggak. Ini pacar Enggak aku. perlu tahu, Nggak enggak mau tahu. Maaf, bukan soal premi ternyata. Bukan soal premi, Iya. tapi Asifa Putri Asifa Putri. udah punya asuransi kesehatan belum? Nah, itu dia belum kayaknya. Ya kan, kalau misalnya kamu pengen menikahinya, Heeh. kamu dulu punya asuransi kesehatan. Siap, Habis itu istrimu. Manulife. Asik. Saya siap Manulife. Kenapa aku jadi memberi petuah gini, Fajar? Cuma berarti bisa ya Pak, ketika misal seorang anak terus udah mandiri, akhirnya dia mau bayar asuransi sendiri, tinggal dipindah nama gitu ya Pak ya? Betul. Oke, nice. Fajar, ada yang mau ditanyain ke Pak William? Aman sih sejauh ini. Aku Aman ya sejauh mantau ini ya. dari pertanyaan netizen, Bulan sama Reno aja dulu. Bulan sama Reno udah nanya. Udah nanya. Oke. Tadi juga sempat nih ada pertanyaan juga, tapi tadi sudah sempat dijawab sama Pak William. Misalkan kita nggak bisa membayar premi bulanan kita karena kebutuhan yang mendesak lainnya, harus bagaimana? Kurang lebih sama ya Pak tadi jawabannya ya Pak? Benar. Tadi ada kalau dari fiturnya itu. Tapi mungkin kalau pertanyaan ini lebih kayak harus bagaimana, apakah prioritas kali ya, prioritas Oke. keuangannya mana yang harus didahulukan gitu kali ya. Setuju. Karena kalau menurut aku banyak juga ketika kita punya cash flow atau uang bulanan yang kita keluarkan itu sebenarnya banyak ya Pak yang bisa kita potong, yang bisa kita irit, yang bisa kita hemat. Cuma kalau premi asuransi jangan dipotong, kalau bisa itu yang dibayar duluan. Ya, Karena kita nggak pernah tahu kalau misal tiba-tiba ada resiko yang terjadi sama kita. Gitu Jar. betul sekali. Wah, sudah mulai agak tercerahkan nih saya nih. Tercerahkan ya. Soal asuransi. Bilang makasih dong sama aku. Makasih Kak Dea, makasih Pak William. Nah Pak William, supaya bala duit ini pada tercerahkan juga sama seperti Fajar, Pak William punya nggak closing statement untuk menutup percakapan kita hari ini tentang premi asuransi? Silahkan Pak William. Oke. Jadi pertama-tama premi asuransi itu tadi saya sudah jelasin bahwa ini adalah melalui perhitungan yang matang berdasarkan data-data statistika dari aktuaris gitu. Dan premi ini juga dilaporkan ke OJK, perhitungannya bagaimana premi ini akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, aset investasinya apa aja, itu semua dilaporkan. Jadi memang proses perhitungannya, proses pembuatan produk asuransi ini sangat diawasi gitu kan, sehingga karena apa? Kita mau memastikan ketika nasabah sudah bayar premi, dia mendapatkan haknya dalam bentuk ketika dia meninggal atau ketika dia masuk rumah sakit mendapatkan proteksinya gitu. Jadi itu yang benar-benar perusahaan asuransi itu pastikan. Nah, terus yang kedua adalah premi asuransi itu cenderung lebih mahal ketika usia meningkat, apalagi ketika ada penyakit gitu kan. Nah, jadi ketika Anda masih muda, ketika Anda sehat, jangan tunda-tunda karena nanti akan menyesal gitu. Jadi ketika sehat preminya jauh lebih kecil dan kan kita nggak tahu, resiko bisa datang tiba-tiba. Yang tadinya sehat, amit-amit tiba-tiba terjatuh dan agak fatal, itu preminya bisa naik gitu kan. Jadi memang ketika kita sehat, ketika masih muda, walaupun belum ada tanggungan, belum punya anak, belum punya istri, nggak ada salahnya untuk langsung beli produk asuransi ketika masih murah. Tadi Dea juga cerita kenapa bisa lebih murah dari harga kopi bulanan, karena mungkin Dea waktu beli masih muda banget gitu kan. Tapi nanti kalau cek lagi mungkin berapa tahun kemudian udah jauh lebih mahal gitu. Itu Dea.
Thank Thank you, you. Dea. Thank you Pak William. Penjelasannya luar biasa. Fajar, selagi masih muda, selagi masih 25, Siap. Pak William mengajak kamu untuk tidak menunda membuat asuransi kesehatan. Baik. Dari Fajar sendiri, untuk menutup percakapan kita hari ini, kira-kira dapat insight apa atau pencerahan apa hari ini? Obrolan aku bersama Pak William dan juga Fajar. Closing statement. Ya, Kita nggak pernah tahu di depan akan ada apa. asik, Masa depan bisa kita tentukan, asik. tapi itu hanya nggak kuat, sedih Kak Dea. Kenapa sedih? Nggak tahu mau ngomong apa soalnya. Ya pokoknya jaga-jaga aja selagi masih muda, kata Pak William tadi ya, selagi masih seumuran Fajar nih, untuk teman-teman milenial gitu kan, coba melek asuransi. Iya betul sih, mungkin tangisan itu akan ada ketika kita sudah nyampe dikasih rumah sakit, tapi kita nggak punya asuransi kesehatan. Aduh. Yang ada kita menangis terseduh seperti Fajar tadi. Betul, ngelihat stroke ya. Iya, ngelihat truk. Harus dibayar kan? Betul. Jadi habis ini bikin ya. Siap. Nah, bala duit semua, aku mau ngucapin terima kasih ke Pak William. Terima kasih banyak Pak, sudah mau ngobrol barengan kita di sini. Thank you, Dea. Yes, thank you Pak. Fajar. Terima kasih juga buat Fajar Nugra yang sudah menyempatkan hadir jauh-jauh ke sini. Thank you Jar. Terima kasih juga Kak Dea. Semoga mendapatkan pencerahan habis ini ya Jar. Pastinya. Dan buat bala duit semua, semoga tercerahkan juga ya. Karena benar seperti yang tadi dikatakan Pak William, bahwa selagi masih muda yuk bikin, karena preminya akan jauh lebih murah dibandingkan nanti kalau misalnya kita sudah tua. Karena ada resiko usia dan resiko penyakit lainnya. Jadi habis ini jangan lupa bikin asuransi kesehatan supaya mendapatkan peace of mau membahas seputar literasi keuangan, topik-topik lainnya, bisa juga send request kalian ke Instagram ataupun ke Twitter kita di @duit_metrotv. Dan juga bala duit jangan lupa untuk like video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan kunjungi juga websitenya Manulife Indonesia. Sampai jumpa bala duit semua, hanya di Duit. Dipersembahkan oleh